Nah, buat pengusaha ya begitu, harus tetap bergerak gitu ya. Walaupun pandemi, kondisinya segala sesuatu serba susah ya. Serba susah, serba rumit, kayaknya semua hal itu jadi masalah gitu ya. Tapi percaya aja, banyak orang di luar sana itu yang merasa bahwa ini peluang. Kalau kita nggak gerak, kita mati. Jadi kalau kita mau tetap hidup, survive, gerak terus, berpikir terus. Ya, perkenalkan saya Agusti Abdillah ya. Biasa dipanggil di sini Mas Gusti, Pak Gusti. Posisinya sebagai General Manager di Internet Learning Cafe. Kalau di sini, di kantor ini, biasanya ada sekitar 10 orang ya. Ada dari tim multimedia, ada dari tim web developer, kemudian tim keuangan sama HR yang standby di sini. Yang lainnya di lapangan, gitu, di store semua, tim support, kemudian tim operasional, gitu. Nah ini shift-nya ya, mereka di sini. Kadang ada satu orang itu handle 2 PC dalam satu kali kerja. Di situ kita bisa lihat ya, ada split screen. Nah dia handling di situ 2 pekerjaan, kadang dia kerjakan dalam satu waktu. Gitu. Nah di situ ada countable ya, tempat kita biasanya kalau ada ide nih gitu, tiba-tiba muncul ide, terus langsung tarik siapa orang-orang yang berkepentingan di situ, terus kumpul di sana, brainstorm gitu, bahas ide apa aja gitu. Kadang-kadang ide liar gitu, kayaknya bagus nih begini gitu. Nah, terus kita langsung bahas di sana. Mulainya dari sini, terus nanti kayaknya kita butuh ketemu dengan orang lebih banyak gitu. Nanti bawa orang lebih banyak juga, ketemunya di long table yang di depan gitu. Di situ khusus untuk diskusi, terus sambil makan ngemil gitu ya, kan biasanya logika butuh logistik ya. Gitu di sana. Kemudian nanti kalau udah mulai mateng nih yang kita bahas, kita masuk ke ruang meeting, ngundang Pak Rasda gitu kan ya, undang tim-tim yang terkait, nah kita bahas gitu. Jadi usulan-usulan itu bottom up ya dari kita, terus baru naik ke manajemen, dibahas di situ. Sebenarnya dari dulu sih ya, Pak Rasda itu kalau ke tim itu bukan cuma sekedar atasan bawahan gitu, tapi nganggap semua keluarga. Cuman setelah di MTR kerasa betul bahwa kadang-kadang bisa jadi pimpinan gitu ya, kadang-kadang bisa jadi kakak, kadang bisa jadi bapak, kadang bisa jadi guru. Lebih seringnya guru sekarang. Jadi kita melakukan segala sesuatu itu nggak ragu-ragu, nggak takut salah gitu, karena nggak pernah disalah-salahin. Apapun yang kita lakukan ya itu belajar gitu. Kemudian nggak pernah dilakukan yang namanya instruksi yang benar-benar Mas Gusti lakuinnya begini, enggak. Yang sering ditanyain itu nanya gitu, Mas Gusti kalau ada yang begini enaknya gimana, bagusnya kita apain gitu. Jadi yang dilakukan itu justru gimana caranya Mas Gusti ini mikir, muter otaknya gitu kan. Nggak cuma sekedar nerima perintah gitu. Jadi itu juga yang kita lakukan akhirnya ke tim gitu. Jadi ke tim pun kita lakukannya itu gitu. Kita berikan sesuatu ya, kita pengen kasih instruksi itu dengan cara bertanya dulu gitu. Tanya baiknya gimana gitu. Peralihan, jadi pas saya masuk itu sebelum di MTR ya, kemudian 4 atau 5 tahun setelah itu baru gabung di MTR. Ada perubahan apa? Pastinya. Jadi yang dulu benefit yang kita pikirkan pasti ya, namanya perusahaan kan pengennya pikirannya profit loss gitu. Kalau nggak untung ngapain diambil, kalau loss ya ngapain juga dideketin gitu kan ya. Tapi semenjak di MTR udah lebih mateng gitu ya, pertimbangannya udah bukan cuma profit loss, tetap dipikirkan ya, karena kalau kita mau growth kan butuh profit nih gitu kan ya. Cuman tujuannya bukan itu. Jadi tujuan besarnya bukan cuma sekedar profit loss, tapi lebih jauh dari itu. Nah, timnya pun akhirnya dibawa gitu. Jadi kita mulai dari situ kita set ya, tujuan kita berbisnis sebenarnya apa gitu. Nah, setelah dari tim leadernya dipahamkan, baru turun ke bawah-bawahnya.
sampai ke tim operator, tim barista, pokoknya ujung tombaknya kita itu semua kita pahamkan, kita alignment, kita kumpulkan di satu tempat. Waktu itu kumpul 300 orang kayaknya, 300 orang dari, ya betul, dari mulai operator, barista, tim parkir, staff ya, kemudian semua kita kumpulkan jadi satu. Ada juga teman-teman dari MTR datang waktu itu. Nah, kita alignment ulang semua karena tujuan bisnis berubah, pastinya langkah-langkahnya juga bakal berubah. Nah, sekarang tim semua sudah paham bahwa tujuan kita berbisnis ya untuk melayani umat dan agamanya Allah. Ini dari ilmu yang kita dapat dari nelayan Jepang sebenarnya ya. Jadi nelayan Jepang itu kalau misalkan mereka habis melaut gitu ya, itu kan dapat ikan tuna besar-besar. Pertama mereka belum tahu caranya gimana. Jadi cuman dimasukin aja ke dalam tank air ya, airnya kan dingin di sana. Terus begitu mereka merapat sender, itu ikan-ikan tunanya udah dalam kondisi mati. Dan value-nya itu rendah, ikan tuna mati itu rendah value-nya, walaupun masih lumayan segar gitu ya. Kemudian mereka terus gerak, berkembang diri, berpikir gitu ya. Nah, akhirnya apa? Di tank air itu tadi dilepas anak hiu gitu. Jadi ikan tuna yang udah ditangkap, masukin sana, dikejar-kejar terus, bergerak. Ternyata waktu dilakukan seperti itu, kemudian sender di dermaga, ikan tunanya masih dalam keadaan hidup. Karena apa? Karena terus bergerak tadi. Nah, buat pengusaha ya begitu, harus tetap bergerak gitu ya. Walaupun pandemi, kondisinya segala sesuatu serba susah ya. Serba susah, serba rumit, kayaknya semua hal itu jadi masalah gitu ya. Tapi percaya aja, banyak orang di luar sana itu yang merasa bahwa ini peluang. Kalau kita nggak gerak, kita mati. Jadi kalau kita mau tetap hidup, survive, gerak terus, berpikir terus. Gitu.